Assalamualaikum, jumpa lagi di akun channel saya Indosenia. Semoga kita senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Malaysia merupakan salah satu negara di Asia Tenggara dan bertetangga dengan Indonesia. Itu memiliki wilayah yaitu Malaysia Barat dan Malaysia Timur. Pembangunan di Malaysia itu banyak bertumpuk di daerah Semenanjung atau Malaysia Barat. Sedangkan daerah Malaysia Timur yaitu daerah Sabah Sarawak, pembangunan agak sedikit tertinggal dibandingkan dengan daerah Semenanjung. Salah satu contoh adalah negara bagian Sarawak memiliki sumber daya alam yang sangat melimpah. Namun Sarawak adalah salah satu negara bagian atau negeri di Malaysia yang dikategorikan sebagai daerah miskin dibandingkan dengan negeri-negeri lain yang ada di Malaysia. Untuk itu, pada kesempatan ini saya ingin mereaksi sebuah video daripada drama Politikus Channel yang berjudul Keluar Malaysia Masuk Indonesia. Ini alasan Sarawak tidak mungkin masuk Indonesia. Jadi beberapa waktu yang lalu ada isu bahwa Sarawak ingin memisahkan diri daripada Malaysia dan diisukan akan masuk di Indonesia. Ini adalah sesuatu hal yang mustahil, dan bagaimana berita itu, mungkin ada baiknya kita langsung mereaksi video dan kita saksikan sama-sama. Ini adalah negeri Sarawak, salah satu negeri dalam wilayah Malaysia Barat. Jika kalian perhatikan gambar image satelit di negeri-negeri Sarawak ini, akan terlihat garis-garis warna coklat yang membentuk kotak-kotak. Ini sebenarnya adalah gambar jalan-jalan bagi projek penanaman kelapa sawit di Sarawak, lebih tepatnya di Lubuk Antu. Gini ya, Sarawak adalah negeri yang memiliki GDP atau PDP per kapita tertinggi di antara negara bahagian Malaysia, iaitu RM44,333, tepat di belakang Selangor dan Kuala Lumpur, Labuan dan Pulau Pinang. Dengan kata lain, Sarawak antara 3 negeri terkaya di Malaysia. Tapi yang aneh adalah 7 daripada 10 daerah termiskin di Malaysia ada di Sarawak. Pakan, Lubuk Antu, Song, Kanoid, Selangau, Simunjan, dan Daro. Ini bertolak belakang ya. Kalau kita lihat dari paparannya, GDP Sarawak itu sangat tinggi dibandingkan dengan negeri lain. Dia berada di bawah Selangor. Tapi kenapa kemudian mereka menjadi miskin? Padahal GDP mereka sangat tinggi. Kalau dibagikan dengan jumlah penduduk, mungkin akan mendapatkan pendapatan per kapita mereka. Tapi kenapa mereka dikategorikan sebagai negeri miskin di Malaysia? Mungkin kita langsung lanjut untuk menyaksikan bagaimana ulasannya. Kok bisa? Negeri ketiga terkaya di Malaysia ada 7 daerah termiskin. Dan yang paling aneh, kesemuanya ini adalah kawasan kubu kuat bagi Parti Barisan Nasional atau kemudian dikenal sebagai GPS. Kenapa? Anda lihat ya, walaupun secara GDP Sarawak adalah ketiga tertinggi di Malaysia dan memiliki reserve negeri sebanyak 30 bilion, mengalahkan Selangor sendiri yang hanya 2 bilion, tapi pendapatan rumah tangga rata-ratanya pada tahun 2016 adalah RM4,163, jauh di bawah rata-rata nasional dan termasuk terendah untuk negara bahagian Malaysia. Ditambah dengan isu infrastruktur yang mengalahkan negara Afrika, air, sekolah, dan yang paling sial adalah skandal keuangan terbesar di dunia melibatkan mantan Perdana Menteri berlaku di Sarawak. Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur hari ini mensabitkan Datin Seri Rosmah Mansur bersalah atas 3 tuduhan rasuah membabitkan projek pembekalan dan pemasangan tenaga solar di sekolah luar bandar di Sarawak bernilai RM1.25 bilion. Secara geografi, sebelum munculnya berita Indonesia akan buka ibu negara di Kalimantan, peluang ekonomi relatif jarang di Sarawak. Keterpencilannya yang relatif di Pulau Kalimantan telah merugikan baik bagi bisnes tempatan maupun dalam menarik perusahaan yang akan menciptakan lapangan kerja. Tidak heran jika banyak orang berhijrah dari Sarawak ke Semenanjung, termasuk artis yang sekarang terkial-kial berkempen untuk Parti Korup Barisan Nasional. Jadi tidak aneh kalau anda masih ingat, tidak berapa lama dahulu heboh kabar Sarawak dan Sabah
ingin berpisah dari Malaysia dan masuk ke Indonesia. Walaupun ia hanya kabar hoax, tapi memang hoax itu mempunyai hoax. dasar yang real di lapangan. Ditambah dengan kabar akan terjadinya perpindahan ibu kota baru Indonesia, Nusantara, dari Jakarta ke Kalimantan. Ya mungkin ada yang bilang, ya nasib Sarawak sedikit tertolong, Sarawak bakal maju seiring berdirinya ibu kota Nusantara. Kami katakan, tidak mungkin. Bahkan kalau perpindahan ibu kota Indonesia, tetap tidak akan merubah nasib Sarawak. Alasannya, kerana kronisme, nepotisme, dan korupsi yang merajalela. Tidak mungkin sebuah negara yang subur demokrasi dan telah terjadinya reformasi seperti di Indonesia akan menerima budaya korupsi yang merajalela walaupun dari negara tetangga. Akan kami bahas secara detail apakah korupsi, kolusi, dan nepotisme yang terjadi di dalam pemerintahan Kerajaan Negeri Sarawak. Teruskan menonton dan mendukung kami. Oke, demikian tadi sebuah video daripada Drama Politikus yang membahas tentang isu, walaupun ini sebuah hoax, tapi isu ini muncul karena ada kenyataan yang di lapangan di Sarawak tentunya, karena bahwa Sarawak akan keluar Malaysia dan masuk ke Indonesia. Dan sang admin sudah menjelaskan secara gamblang apa yang menyebabkan kemudian isu itu muncul, bahwa fakta yang ditampilkan bahwa Sarawak secara GDP memiliki pendapatan yang sangat tinggi. Dia berada di bawah Selangor ya, sama Kuala Lumpur, urutan ketiga di Malaysia. Tetapi walaupun GDP mereka sangat tinggi, namun pendapatan rumah tangga mereka itu sangat rendah, dan beberapa negeri di Sarawak dikategorikan sebagai daerah termiskin di Malaysia. Tentu ini sangat prihatin. Ini menunjukkan bahwa ekonomi di Malaysia walaupun secara GDP itu tinggi, tetapi itu dimiliki oleh korporasi-korporasi yang perusahaan-perusahaan besar yang menguasai alam di Sarawak, yang kemudian menghasilkan pendapatan, yaitu GDP. Dan ini hanyalah sebuah nilai yang tidak menggambarkan daripada kondisi Sarawak. Ini tidak menggambarkan bagaimana pendapatan rumah tangga yang berada di negeri Sarawak. Dan ini menjadi salah satu poin yang harus menjadi masukan untuk para pemegang kebijakan di Malaysia untuk menjadikan Sarawak, khususnya Malaysia Timur, yaitu Sabah Sarawak, dalam hal bagaimana pembangunan agar bisa lebih seimbang antara Malaysia Timur dan Malaysia Barat. Apalagi saat ini ibu kota Indonesia akan berpindah ke Kalimantan, khususnya di daerah Kalimantan Timur yang dinamakan dengan IKN Nusantara. Ini tentu dikhawatirkan akan memberikan ketimpangan yang lebih besar antara daerah di Kalimantan dengan daerah di Sabah Sarawak.